Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tentang SKB Guru Kelas SD, yaitu terdiri dari mata pelajaran matematika, IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, dan kemampuan pedagogik. Ini adalah edisi ketiga, bagian yang ketiga kami membahas 5 mata pelajaran dan 1 kompetensi pedagogik. Untuk edisi 1 dan 2 silakan cari di kolom deskripsi ya. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama tentang pedagogik. Pembelajaran yang mengharuskan peserta didik mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian adalah ciri dari pembelajaran A. Problem solving, B. Discovery learning, C. Inquiry, D. Contextual teaching learning, atau E. Role playing. Kita akan bahas di sini di klub matematika. Pada pembelajaran inquiry, masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui sebuah proses penelitian. Jadi, di soal nomor 1, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C. Kadang ini agak rancu tentang problem solving, discovery, dan inquiry. Oke, kita lanjut saja di soal yang kedua. Sintaks pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning adalah urutan-urutan yang paten dari pembelajaran discovery learning adalah A. Stimulasi, problem statement, data processing, data collection, verification, generalization. Pilihannya A sampai dengan E hampir sama, cuma urutannya dibolak-balik. Yang benar bagaimana? Kita coba berikan penjelasan di sini, yaitu tentang sintaks dari pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Di sini ada 6. Yang pertama adalah stimulasi, artinya memberikan stimulasi atau memberikan rangsangan. Yang kedua adalah problem statement, pernyataan atau bisa disebut dengan identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection, pengumpulan data. Baru data processing, setelah data terkumpul, baru diolah, pengolahan data. Yang kelima adalah verification atau pembuktian. Yang keenam, generalisasi, penarikan kesimpulan. Stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization. Oke. Yang pertama adalah stimulasi. Kemudian yang kedua adalah problem statement. Dari A, kemudian B masih betul, C sudah salah, D, E masih betul. Yang ketiga adalah data pengumpulan data dulu, data collection. Data collection masih betul, yang D sama E. Baru data processing. Oke, kemudian verifikasi, dan yang terakhir adalah generalisasi. Jadi, yang jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 3. Fase dari pembelajaran berbasis penemuan atau problem based learning, di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan menjelaskan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, merupakan fase apa? Di sini adalah kita harus tahu tentang sintaks dari pembelajaran berbasis penemuan atau problem based learning dulu. Setelah kita tahu, yang ditanyakan di sini adalah perilaku guru yang membantu siswa mendefinisikan dan menjelaskan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Ini fase apa? Kan gitu yang ditanyakan. Oke, kita akan berikan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis penemuan atau sintaks dari pembelajaran berbasis masalah pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Fase yang pertama adalah orientasi kepada masalah, orientasi siswa terhadap masalah. Di sini guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, kemudian memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah. Fase yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Perilaku guru di fase yang kedua di sini adalah membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Fase yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Perilaku guru dalam fase yang ketiga dalam pembimbingan penyelidikan individu dan kelompok di sini adalah mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Fase yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini perilaku guru adalah membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagi tugas dengan teman. Fase yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perilaku guru dalam fase yang kelima di sini adalah mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau bisa juga meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi, fase di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan menjelaskan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah merupakan fase mengorganisasikan peserta didik. Pilihan jawaban yang B. Oke, masih bersama Klub Matematika, kita akan belajar tentang SKB untuk guru kelas SD. Selanjutnya di soal nomor 4, ini sudah masuk ke mapel IPA. Air merupakan sumber kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Yang ditanyakan adalah pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan air adalah: A. Molekul senyawa yang tersusun dari 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen. B. Molekul unsur yang tersusun dari 3 atom hidrogen. C. Molekul senyawa yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. D. Molekul unsur yang tersusun dari 3 atom oksigen. Atau E. Molekul unsur yang terdiri dari 2 atom oksigen. Oke. Air ya, masih ingat ini adalah pelajaran SMP atau SMA juga ada ini. Sederhana, air itu lambangnya adalah H2O. Artinya apa H2O? Di sini air merupakan molekul senyawa. H2 berarti hanya 2. Artinya terdiri dari 2 atom hidrogen, O, dan 1 atom oksigen. Jadi di sini air merupakan molekul senyawa yang tersusun dari 2 atom hidrogen, H2, dan 1 atom oksigen. Jawabannya pilihan jawaban yang C. Sederhana sekali. Selanjutnya di soal nomor 5, perhatikan gambar tanaman berikut. Ada dari tanaman yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Yang ditanyakan adalah ciri makhluk hidup yang dilakukan tanaman ini. Kecil, lebih besar, besar, besar. Ya, apa? A. Tumbuh dan berkembang. B. Berkembang biak. C. Bergerak. D. Bernafas. E. Menanggapi rangsang. Mudah ini ya. Ini adalah tumbuh dan berkembang. Tapi kita akan jelaskan lebih detail di sini untuk pembelajaran kita semua. Di sini pada tumbuhan, proses tumbuh dimulai berasal atau berawal dari bibit yang ditanam. Hingga akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi pohon atau tumbuhan yang lebih besar. Proses tumbuh makhluk hidup bersifat irreversibel. Apa irreversibel di sini? Yaitu jika sudah tumbuh tidak bisa kembali lagi. Misalnya, manusia yang sudah dewasa tidak bisa menjadi kecil lagi. Pada suatu waktu tertentu, proses tumbuh dan berkembang di sini akan berhenti. Gitu ya. Jadi di soal nomor 5 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 6. Perhatikan ciri-ciri ruang di permukaan bumi berikut. IPS di sini. Daerah karst yang bebatuan. 2. Tidak banyak memiliki sumber air. 3. Banyak terdapat gua di bawah tanah. Berdasarkan kondisi tersebut, pemanfaatan ruang yang paling tepat dalam rangka proses adaptasi manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup adalah A.
membuka industri penggalian pertambangan batuan dan pasir. B. Membuka pusat pertokoan dan belanja bagi masyarakat sekitar. C. Membuka lahan pertanian dan perkebunan tanaman atau komoditas untuk sehari-hari seperti padi, jagung, serta sayur-sayuran. D. Membuka kawasan wisata Kars sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar. E. Membuka lahan wisata berkebun, petik kebun, petik apa gitu ya. Dari sini, dari pilihan A sampai dengan E, karena di sini tidak banyak memiliki sumber air, jelas di sini. Yang kedua banyak, yang ketiga kan banyak terdapat gua di bawah tanah. Kita perlu tahu daerah Kars ini seperti apa. Kurang lebih seperti ini menurut KBBI. Daerah ini yaitu daerah yang terdiri dari batuan kapur yang berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan menghilang ke dalam tanah atau ke dalam permukaan tanah. Permukaan tanah di sini selalu gundul karena kurang vegetasi. Artinya di sini tidak subur daerah ini. Sehingga yang harus dilakukan, yang ditanyakan kan, pemanfaatan ruangnya paling tepat untuk apa? Membuka industri penggalian pertambangan batuan dan pasir. Pilihan jawaban yang A ya. Selanjutnya di soal nomor 7. Cermati kalimat berikut. Banyak kalangan menyebut Rudi Hartono sebagai maestro bulu tangkis dunia. Makna kata bergaris bawah adalah A. Orang yang hebat dalam bidang yang digeluti. B. Orang yang ahli dan berprestasi di bidang tertentu. C. Orang yang mempunyai nama besar karena kesuksesannya. D. Orang yang menjuarai suatu pertandingan dan tidak terkalahkan. E. Orang yang mempunyai dasar kepandaian yang dibawa sejak lahir. Kalau E. Orang yang mempunyai dasar kepandaian yang dibawa sejak lahir, ini adalah bakat atau berbakat, orang berbakat. Gitu ya. Kita akan jelaskan di sini. Maestro. Maestro adalah orang yang ahli dan berprestasi di bidang tertentu. Karena di sini adalah bulu tangkis, berarti maestro di sini adalah orang yang ahli dan berprestasi dalam bidang bulu tangkis. Ahli dan berprestasi. Selain ahli juga mendatangkan banyak gelar juara. Oke. Selanjutnya di soal nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Selalu semangat dalam berjuang. 2. Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. 3. Mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan. 4. Mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa. 5. Pantang bekerja sama dengan negara yang pernah menjajah. Nilai-nilai semangat para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang perlu kita teladani saat ini ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor A123, B124, C235, D345 atau E125. Kalau kita perlihat dari 1 sampai yang kelima, yang jelas salah adalah yang poin 5. Pantang bekerja sama dengan negara yang pernah menjajah. 5 sudah salah. Kalau 5 sudah salah, berarti pilihan jawaban yang C, D, dan E pasti salah. Berarti tinggal hanya ada 2 opsi, yaitu pilihan A sama E. Perbedaan pilihan A sama E, 1, 2 dianggap benar. Hanya 3 dan 4 mana yang benar? Di pilihan A itu 3 yang benar. Mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan. Yang B, 4 yang benar, mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Kita lihat ke pertanyaannya. Pertanyaannya di sini adalah yang perlu kita teladani saat ini. Oke? Yang perlu kita teladani saat ini artinya mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Karena cita-cita bangsa terus harus kita capai. Jadi yang benar adalah pilihan jawaban yang nomor 4. 1, 2, dan 4. 3-nya salah. Mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan. Kita sudah merdeka. Oke? Jadi jawabannya ini 1, 2, dan 4. Pilihan jawaban yang B. Seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.
Selanjutnya kita masuk di soal nomor 9. Bentuk sederhana dari 10 per 4 dikurangi akar 11 adalah pilihannya A sampai dengan E. Terkadang, ya teman-teman semua, kita semua menemukan soal seperti ini sudah nyerah lebih dahulu, ya. Sudah merasa nggak bisa, ini soal sulit, nggak bisa, dilewati aja, diawur aja. Jangan, di klub matematika kita coba akan berikan triknya biar teman-teman memahami bagaimana menyelesaikan soal yang sebenarnya mudah ini ya. Kita coba di sini. Saya tulis ulang soalnya, yaitu yang ditanyakan adalah bentuk sederhana dari 10 4 dikurangi akar 11. Biar mudah, keduanya ini harus kita kalikan dengan 4 ditambah akar 11. Oke, atas dan bawah harus dikalikan dengan 4 ditambah akar 11. Mengapa saya pilih 4 ditambah akar 11? Yaitu kita sama di sini 4, tapi yang berubah hanyalah kalau di sini pengurangan, di sini harus penjumlahan. Agar nanti yang bawah itu akarnya hilang. Tujuannya seperti itu, agar akarnya nanti ada di pembilangnya, bukan di penyebutnya. Kita menghilangkan akar di penyebutnya. Kita coba saja ya. Yang pertama adalah 4 dikali 10 dulu. Ini kan kita dalam kurung saja biar nggak bingung. 10 dikali 4 adalah 40. Ditambah 10 dikali akar 11. Berarti di sini 10 akar 11. Oke, gini ya. Per. Yang bawah sekarang. Yang bawah yang kita kalikan dulu adalah 4. Kita kalikan dengan 4 dulu, yaitu 16. Oke, kemudian 4 kita kalikan dengan akar 11. Berarti menjadi tetap positif 4 akar 11. Karena 4 dikali akar 11 ya 4 akar 11. Kemudian sekarang gilirannya adalah negatif akar 11 dikalikan dengan 4. Berarti di sini pengurangan 4 akar 11. Yang terakhir adalah akar 11 negatif dikali positif akar 11. Berarti akar 11 kali akar 11 ya 11 gitu ya. Tapi tandanya di sini adalah negatif 11. Mungkin teman-teman masih bingung. Akar 11 dikali akar 11 kok bisa 11? Kita coba cari yang angka yang lain saja. Misalnya saya punya angka di sini. Akar 9, kalau saya kali dengan akar 9, jawabannya pasti 9. Nggak percaya? Coba, akar 9 itu kan 3. Akar 9, 3. 3 kali 3, 9. Betul? Oke. Angka yang lain misalnya, akar 4. Dikali dengan akar 4, jawabannya berapa? Pasti 4. Buktikan. Iya, akar 4 itu 2. Dikali akar 4 ya 2. 2 kali 2, 4. Sama. Jadi, kalau akar 11 dikalikan dengan akar 11, jawabannya ya 11. Karena di sini adalah negatif akar 11 dikali positif akar 11. Negatif kali positif adalah negatif, berarti jawabannya adalah negatif 11. Seperti itu ya. Pengembangan saja ya, untuk informasi saja. Bagi yang sudah paham nggak masalah ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. 40 ditambah 10 akar 11 tetap kita tulis. 40 ditambah 10 akar 11. Oke, gini ya. Per. Lihat di sini. 16-nya kita tulis. Kita lihat di sini. Positif akar 4 akar 11 dikurangi 4 akar 11. 4 akar 11 dikurangi 4 akar 11 sama dengan habis. Berarti tinggal tersisa 16 dikurangi dengan 11. Nah, ini. Sudah terlihat ini. Kalau sudah seperti ini ya sudah kelihatan mudah. 40. Kita tulis lagi. Pelan-pelan saja, 10 akar 11 per 16 dikurangi dengan 11 itu adalah 5. Berarti di sini kita tinggal membagi saja. 40 bagi 5, kemudian 10 akar 11 juga dibagi 5. 40 dibagi 5 itu 8. Ditambah 10 akar 11 dibagi 5, ya 10 bagi 5, 2 akar 11. Jadi jawabannya adalah 8 ditambah 2 akar 11.
pilihan jawaban yang A. 8 ditambah 2 akar 11. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita di soal nomor 10. Diketahui suku ketiga dan suku ke-6 dari barisan aritmatika masing-masing adalah 8 dan 17. Suku ke-20 adalah, suku ketiga adalah 8. Sementara suku ke-17, suku ke-6 ya, suku ke-6 adalah 17. Suku ketiga, U3 itu kan sama dengan A ditambah 2B. Sementara suku ke-6 itu kan sama dengan awal ditambah 5B. Gitu ya. Dari mana? Ya kalau ini suku ketiga berarti di sini 2, suku ke-6 berarti di sini 5B, suku ke-7 berarti di sini 6B, gitu ya. Suku ketiganya tadi 8 sama dengan A ditambah 2B. Suku ke-6-nya di sini adalah 17 sama dengan A ditambah 5B. Oke, saya tulis lagi di sini biar mudah. 8 sama dengan A ditambah 2B. 17 sama dengan A ditambah 5B. Langsung saja saya kurangi. Gini ya. 8 dikurangi 17 negatif. 9. Sama dengan A dikurangi A habis 2B dikurangi 5B negatif 3B. Berarti B-nya berapa? Ya negatif 9 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 3. Bedanya ketemu 3. Maka A-nya berapa? Ya di sini. Kita coba cari dari sini. 8 sama dengan A ditambah 2B. B-nya kan 3. 2 kali 3, 6. Berarti A sama dengan 8 dikurangi 6. A-nya adalah 2. Bedanya 3, A-nya 2. Sudah, kita tinggal cari ke pertanyaannya di sini ditanyakan adalah suku ke-20. Suku ke-20 sama dengan awal ditambah 19B. Seperti tadi ya, U3 sama dengan A tambah 2B, U6 sama dengan A tambah 5B, U10 sama dengan A ditambah 9B, U20 adalah A ditambah 19B. Gitu ya. Awalnya 2 tambah 19 kali bedanya adalah 3. 2 ditambah 19 kali 3 adalah 57. Tinggal 2 ditambah 57, 59. Seperti itu. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B, 59. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton klub matematika. Saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan kepada teman-teman semua jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.